Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Timotius Manihuruk. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, berbicara tentang pengharapan orang percaya. Nah, Daud pernah berkata dalam Mazmur 119 ayat 116, "Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku." Daud berkata kepada Tuhan, "Topanglah aku sesuai dengan janjimu." Pengharapan kita itu ditopang oleh janji Tuhan. Sehingga saudara perhatikan, tidak mungkin janji Tuhan itu gagal. Tidak mungkin Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Sehingga saudara tidak perlu takut untuk berharap. Daud meminta kepada Tuhan, "Jangan membuat aku malu dalam pengharapanku," dikatakan. Berbeda dengan pengharapan orang fasik, pengharapan orang jahat, Bapak Ibu. Pengharapan orang fasik dan pengharapan orang jahat dicatat di dalam Amsal 11 ayat 7. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan pengharapan orang jahat menjadi sia-sia. Tetapi pengharapan orang percaya, Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Nah, inilah yang membuat saudara dan saya sebagai orang-orang percaya hari-hari ini tidak kecewa, tidak perlu takut dengan situasi yang buruk apapun yang terjadi. Bukan kita berharap pada situasi, bukan kita berharap dan pengharapan kita ditentukan oleh keadaan, tapi sesungguhnya pengharapan kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, Ratapan 3 ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi mereka yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Inilah sesungguhnya jaminan kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Jadi jangan letakkan pengharapan kita pada keadaan, jangan letakkan pengharapan kita pada situasi, karena situasi akan berubah, keadaan akan berubah. Tetapi kalau kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan berubah. Tuhanlah yang mengubah situasi, Tuhanlah yang mengubah keadaan. Oleh karena itu, Tuhan adalah baik, dikatakan. Tuhan adalah baik bagi mereka yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, apa yang kita lakukan hari-hari ini di dalam pengharapan kita, di dalam kehidupan yang saudara jalani hari-hari ini? Di dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang diperbuat oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka yang mencari Tuhan, mereka yang berharap kepada Tuhan, digambarkan seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi, saudara. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terus lanjutkan apa yang saudara sudah kerjakan. Terus kerjakan apa yang saudara harapkan, apa yang saudara cita-citakan dalam kehidupan ini. Sebab apa? Sebab waktu kita menanti-nantikan Tuhan di tengah-tengah pengharapan, di tengah-tengah usaha yang kita miliki, maka di sana Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Nah, Mazmur 126 ayat 5 berkata bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Di ayat 6 dikatakan, orang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi dengan kata lain, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di tengah situasi yang berat, sambil mencucurkan air mata, mereka tetap menabur. Ini keadaan yang tidak baik, tetapi keadaan tidak baik tidak menghalangi orang itu untuk menabur.
pada waktu mereka menabur, maka lihat hasilnya, mereka akan menuai, mereka akan pulang sambil membawa berkas-berkas dengan sorak-sorai. Jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, pengharapan itu akan mendorong kita melakukan sesuatu untuk menabur kebaikan, untuk melayani Tuhan, untuk terus mengerjakan hal-hal yang baik di dalam keluarga, dalam kehidupan kita, sehingga nanti kita akan lihat hasilnya. Hasilnya itu akan membuat kita tersenyum, hasilnya akan membuat kita bersukacita dengan sorak-sorai, bahkan kita mendapatkan hal yang luar biasa di dalamnya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-10 berkata, pembajak harus membajak dengan pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Hari ini saya ingin menegaskan kembali kepada kita Bapak Ibu, mungkin keadaan kita seperti pembajak, mungkin keadaan kita seperti pengirik tadi, tapi waktu saudara membajak, waktu saudara sebagai pengirik, maka miliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan di mana Tuhan akan memberikan kita bagian kita, di mana Tuhan akan memberikan kita kekuatan, sehingga sambil kita membajak, sambil kita mengirik, sambil kita mengerjakan apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan beri kita kekuatan, dan itu membuat kita tidak lesu, membuat kita tidak akan lelah, dan ada semangat yang terus kita akan miliki dalam kehidupan ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.